Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan nama Muhammad Rahmatullah, dengan NIM 2019 1050 1048 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan atau menerangkan bagaimana sih cara membuat suatu peta dengan sesuai SNI atau juga sesuai dengan Geographic Information System. Aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan peta yaitu ArcMap. Di sini kalian bisa lihat ArcMap itu terdapat di Programs, lalu ada di ArcGIS, dan kalian bisa pilih di sini di ArcMap. Ini merupakan tampilan awal dari ArcMap itu sendiri. Bagaimana cara kita mengatur dalam suatu peta? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita atur terlebih dahulu kertas ataupun layer dari peta yang ingin kita buat. Yang pertama-tama yang harus kalian klik yaitu di sini, kalian klik di pojok kiri bawah, kalian klik layout view. Nah, ini merupakan layout view dari kertas kita atau dari peta yang akan kita buat. Dan kita harus mengaturnya terlebih dahulu sebelum kita membuat suatu peta. Caranya yaitu kalian bisa pilih file, lalu pick and print setup. Ini kalian pilih terserah. Lalu untuk size-nya, biasanya peta itu menggunakan size A3. Jadi kita pilih di sini A3. Nah, lalu untuk petanya sendiri juga biasanya berbentuk landscape, sesuaikan dengan peta sendiri. Jadi kita memilih landscape di sini. Nah, untuk semuanya kita default saja, dan yang terakhir kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari peta kita atau tampilan dari kertas dari peta kita. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama-tama yaitu kita besarkan layer kita. Ini merupakan layer, sedangkan yang sisi yang tidak ada besar layer ini merupakan kertas kita. Jadi caranya kita sesuaikan dulu peta kita dengan layer kita. Yaitu dengan disesuaikan di sini. Dan juga di samping. Nah, lalu setelah kita sesuaikan ukuran dari peta kita, setelah kita menyesuaikan dari ukuran peta kita bisa langsung mengkonekkan folder dari peta kita. Folder-folder apa saja yang diperlukan dalam pembuatan peta kita harus mengkonekkan terlebih dahulu ke dalam ArcMap ini. Caranya yaitu di sini ada katalog. Lalu kalian bisa pilih di mana folder kalian. Ini ada beberapa folder yang sudah saya konekkan. Cara mengkonekkan folder yaitu kita klikkan di sini, lalu di connect to folder, lalu kalian pilih saja di mana folder yang ingin kalian konekkan. Di sini saya menggunakan folder yang sudah ada di sini, yaitu yang pertama kita masukkan citra atau base map dari peta kita. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk memperoleh base map dan untuk kebutuhan peta kita atau kebutuhan pembuatan dalam peta kita? Caranya itu kita klik file di sini, lalu kalian pilih add data, lalu kalian bisa pilih add base map. Ini kenapa add base mapnya nggak muncul? Karena ArcGIS saya masih belum terkonek dengan internet. Cara mengkoneknya ada di pojok sini, kalian pilih ArcGIS ini. Tapi ini ada sedikit anomali atau sedikit error dalam ArcGIS saya, sehingga ArcGIS ini tidak dapat terhubung dengan internet. Jadi saya menggunakan base map yang saya peroleh dari SAS Planet. Jadi peta kita itu peta rupa bumi dunia itu
ada di aplikasi yang dengan nama Akses Planet. Kalian bisa download di situ, download aplikasi yang terlebih dahulu, lalu kalian download citra kalian. Nah, ini merupakan citra yang sudah saya download. Kita langsung masukkan saja. Ini citra dari Kecamatan Kaliwates. Lalu setelah kalian memasukkan basement ini, kalian bisa langsung memasukkan batas administrasi dari kelurahan kalian. Karena di sini saya ingin membuat peta kelurahan saya, maka saya memasukkan peta batas administrasi shape file batas administrasi dari kelurahan saya yang bisa kalian download di internet. Ini merupakan batas administrasi dari kelurahan saya, yaitu Kelurahan Jember Kidul. Memasukkan ini langsung kita pilih close saja. Ini merupakan kelurahan saya yang ada di Kecamatan Kaliwates. Caranya untuk kita bisa lebih zoom di sini, yaitu kalian pilih di sini zoom in, lalu kalian zoom saja ke kelurahan kalian seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari kelurahan saya. Bisa kalian zoom lagi sekecil mungkin, dan kalian atur dengan ikon pen yang ada gambar tangan. Kalian atur di tengah. Dan untuk batas administrasi biasanya ini kan terlihat citranya, jadi kalian pilih di sini. Untuk fill colornya kalian pilih no color, outline-nya kalian pilih 2, dan warnanya batas administrasi kelurahan kita ambil contoh warna merah. Klik OK. Nah, ini merupakan batas administrasi dari kelurahan kita. Bisa dilihat kelurahan saya, ini bisa dilihat ini merupakan batas administrasi dari kelurahan saya. Di dalam save file kelurahan saya ini terdapat atribut tabel atau tabel yang ada yang melingkupi dari kelurahan saya. Kalian bisa open atribut tabel di sini. Nah, ini merupakan atribut tabel dari kelurahan saya. Ini ada nama kelurahannya, ada luasnya, lalu ada nama kecamatannya, nama kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Lalu di sini saya mempunyai data dari jumlah penduduk TK dan SD dan lain sebagainya yang tidak terdapat di dalam atribut tabel yang ada pada ArcGIS kita ini atau dalam shape file di kelurahan kita. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memasukkan data Excel ini ke dalam ArcGIS kita? Yang pertama kalian lakukan yaitu kalian buka Excel, lalu kalian pilih di sini untuk NaN-OBJ ataupun nama yang ada di sini. Kita ambil contoh di sini nama NaN-OBJ itu Jember Kidul. Jadi kita semirip mungkin itu memasukkan nama NaN-OBJ itu semirip mungkin dengan ini. Kalian bisa copy langsung saja di sini. Ini langsung copy, atau kalian bisa ketik juga langsung di Excel. Nah, ini merupakan data penduduk dan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan yang ada di kelurahan saya. Nah, kalian bisa memperoleh ini di dalam data BPS kecamatan kalian. Ini ada di data BPS Kecamatan Kaliwates tahun 2020. Lalu cara memasukkan itu ke dalam save file ini yaitu kalian wajib menyamakan terlebih dahulu NaN-OBJ yang ada di sini dengan Excel kalian. Misalnya ini yang Jember Kidul ya kita samakan dengan nama Jember Kidul. Setelah itu kalian bisa mengisi lain sebagainya seperti penduduk, TK, SD, SMP dan lain sebagainya itu ke Excel atau ke Microsoft Excel kalian. Di sini cara memasukkan terlebih dahulu
yaitu kalian buka Excel terlebih dahulu, lalu kalian pilih Office button dan kalian save. Save-nya itu kalian harus men-save-nya ke dalam Excel 97 2003 workbook. Karena kenapa tidak bisa yang lain? Karena kalau yang lain maka data Excel kalian tidak dapat tersimpan atau tidak dapat terkonekkan ke dalam ArcMap. Jadi kalian wajib menyimpannya dalam Microsoft Excel 2003. Lalu caranya itu setelah kalian memilih save, lalu kalian kembali ke ArcGIS, kalian pilih di sini, klik kanan, lalu join and village, kalian pilih join. Nah, setelah itu untuk ininya, choose the field in the layer, itu kalian pilih apa yang sama di antara Excel kalian dengan atribut tabel yang ada pada save file kalian. Yang tadi kan kita sudah menyamakan dengan OBJ. Jadi kita anggap ini merupakan suatu kunci dalam kita memasukkan tabel tersebut. Jadi kita pilih NM OBJ dan untuk filenya kalian bisa browse di mana letak file kalian tadi. Ini karena saya menyimpannya di sini. Tuh, kalian pilih yang XLS, ini merupakan Excel. Lalu pilih add, dan ini ada di sheet beberapa file kalian. Karena ada di sheet 1, saya pilih sheet 1. Lalu klik add. Nah, setelah kunci dan rumah kuncinya bertemu, maka otomatis di sini langsung akan muncul apa yang sama di antara Excel kalian. Karena kita tadi sudah menyamakan NAMOBJ, maka di sini juga akan muncul otomatis NAMOBJ. Setelah itu, kalian tidak bisa langsung melakukan klik OK. Kalian harus melakukan validate join terlebih dahulu ke dalam join data ataupun top up join data dari join layer yang ada di set file kalian. Kalian pilih validate join. Kita tunggu. Nah, ini apabila sudah ada centang hijau, artinya ini sudah sukses, ataupun tidak ada data yang tersesal ataupun tidak ada data yang salah. Lalu kalian klik plus dan kalian pilih OK. Nah, ini kenapa masih tidak ada perubahan? Ya, karena kita merubahnya bukan di layernya, melainkan di atribut tabelnya. Jadi kita buka di sini. Kita lihat, kita share. Nah, di sini sudah bertambah data ataupun kolom dari tabel tersebut. Di sini kan terlihat NBJ-nya dipertitul, dan itu jumlah penduduknya 20.000, TK berapa, SP berapa, dan lain sebagainya. Ini sudah berhasil kita masukkan ke dalam atribut tabel. Lalu setelah itu, setelah memasukkan, kalian tidak bisa langsung meninggalkannya begitu saja. Kalian harus mengekspornya atau menyimpannya dengan cara mengklik di sini, klik kanan, lalu kalian pilih data, lalu pilih export data. Untuk browse yang kalian pilih di file kalian, juga di sini juga. Untuk namanya, kalian pilih pilih tidak bisa menggunakan spasi karena ini merupakan pengaturan dari aktif itu, maka kita menggunakan underscore ataupun titik. Kita pilih underscore. Lalu untuk save as type-nya, kalian biasanya tuh file ini. Jadi kalian wajib mengubahnya ke dalam save file terlebih dahulu. Lalu kalian pilih save. Lalu klik OK. We want to add the export, ini kalian pilih yes saja. Nah, ini merupakan sumber join dan juga ini yang baru dan ini yang lama. Cara membedakannya yaitu apabila yang baru di sini di atribut tabelnya itu isinya di NaMOBJ tidak ada angka 1, sedangkan untuk yang baru kita lihat. Nah, ini NaMOBJ yang ada angka 1 yang mengatakan bahwa
file ini sudah berhasil di-save atau berhasil disimpan. Untuk yang ini bisa kalian hilangkan saja. Nah, apabila kalian ingin memasukkan yang tadi, maka sebelum dijoinkan, maka file yang sudah kita masukkan tadi, file Excel akan hilang karena kita tidak menyimpannya. Nah, di sini akan hilang. Jadi kita remove saja yang ini. Nah, untuk membuat administrasi, kita hilangkan dulu colornya. Kita pilih no color, pilih dua, pilih merah. Nah, ini merupakan peta yang siap untuk diolah maupun dibuat suatu digitasi untuk peta. Baik, di step selanjutnya kita akan mendigitasi peta yang sudah kita olah tadi menjadi beberapa bentuk-bentuk atau menambahkan beberapa fasilitas ke dalam peta kita. Jadi yang pertama yang ingin kita tambah yaitu kita menggunakan shapefile. Shapefile sendiri merupakan suatu ikon di dalam ArcGIS untuk merepresentasikan suatu kawasan ataupun suatu tempat di peta kita. Untuk SAP sendiri ada 3, yaitu ada shapefile point, polyline, dan juga polygon. Nah, untuk poin sendiri di peta kali ini saya akan mempresentasikannya dalam bentuk fasilitas-fasilitas, yaitu berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga peribadatan. Sedangkan untuk polyline nantinya saya akan mendigitnya ke dalam bentuk sungai dan juga jaringan jalan. Dan untuk yang polygon saya akan mendigitnya dalam bentuk persil rumah dan juga kawasan. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke caranya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuka katalog kembali. Lalu kita pilih di mana shapefile kita itu akan disimpan. Misal kita di sini, kita klik di sini, lalu kita klik kanan, dan kita pilih new, lalu kita pilih shapefile. Nah, untuk namanya sendiri kita atur nama dari apa yang ingin kita buat. Misal di sini saya akan membuat fasilitas peribadatan. Nah, untuk fitur type-nya yang sudah saya bilang tadi ada point, polyline, polygon, multi-point, dan multi-patch. Dan karena ini fasilitas yang sudah saya bilang tadi, jadi saya menggunakan point. Lalu untuk special reference-nya kita harus menyesuaikan dengan aturan dari Geographic Information System, yaitu apabila lokasi itu ada di sebelah mana atau di kota mana, maka itu harus disesuaikan dengan UTM atau zona yang ada sudah ditentukan dalam Geographic Information System. Jadi karena ini ada di Kabupaten Jember dan juga di Jawa Timur, maka ini berada di zona UTM 1984 zona 49S. Jadi kita pilih saja di sini, atau kalian bisa cek di sini. Kalian pilih UTM, lalu WGS 1984, lalu shorten. Kenapa shorten? Karena wilayah saya, wilayah Kabupaten Jember atau Provinsi Jawa Timur, ada di sebelah selatan dari garis khatulistiwa, sehingga saya menggunakan shorten. Dan untuk zonanya itu karena Jawa Timur ada di grid ke 49, jadi kita masukkan ya 49S. Lalu kita klik OK. Klik OK. Nah, lalu kita close. Nah, selanjutnya di sini sudah muncul layer baru, yaitu
layer dari fasilitas peribadatan. Kita langsung bisa saja menandai di mana lokasinya. Cara untuk melakukannya yaitu kita klik kanan di sini, lalu kita pilih Edit Features, lalu kita pilih Start Editing. Nah, setelah itu kita pilih Continue, lalu di sini ada pilihan yang lainnya. Jadi kalian bisa memilih di cara untuk mendigit suatu fasilitas, yaitu kita munculkan terlebih dahulu create features. Caranya yaitu yang ada di sini. Nah, ini merupakan icon untuk memunculkan create features. Lalu kita klik saja. Nah, ini langsung muncul create features-nya. Lalu kita pilih mana digitasi atau layer kita yang ingin kita olah. Misal di sini fasilitas peribadatan, kita klik saja. Lalu kita pilih yang di sini kita point. Nah, di sini akan berubah dari kursornya yang berupa panah. Di sini akan berubah tanda plus, di mana ini merupakan titik-titik di mana kita akan menempatkan titik ini atau titik peribadatan ini ke dalam event kita. Kita harus sesuaikan dengan kondisi existing di lokasi. Karena ini ada di kawasan rumah saya, jadi saya sedikit sudah mengerti di mana saja fasilitas peribadatan yang ada di rumah saya. Jadi kita cari di sini. Nah, ini di sini ini ada ada masjid. Ini merupakan masjid yang ada di rumah saya. Jadi kita bisa langsung menandai dengan cara mengklik. Setelah itu kita bisa cari masjid lain. Nah, ini di sini juga ada masjid. Jadi kita bisa klik lagi. Lalu kita cari masjid yang lain. Ini juga ada masjid. Jadi kita klik. Lalu satu lagi masjid, yaitu ini Masjid Al-Huda, nanti di sebelah Lipo. Nah, setelah kalian mendigit dari poin fasilitas peribadatan yang ada di koridor kalian, caranya yaitu selanjutnya kalian harus merubahnya di sini poinnya, karena ini tidak kelihatan. Kita rubah saja di sini dengan grafik ini, lalu kalian pilih circle dan kalian pilih warnanya. Misal di sini saya ingin menggunakan warna hijau, kita pilih aja yang ini. Untuk besarnya kita agak kecilkan, lalu kita coba. Nah, di sini sudah terlihat beberapa titik yang ada di sini. Lalu cara menyimpannya bagaimana? Kita bisa langsung klik edit di sini. Kalian bisa langsung save, atau kalian bisa stop editing, dan di sini langsung akan muncul pop-up save-nya. Kalian pilih yes. Nah, di sini langsung tampak titik fasilitas peribadatan yang ada di lokasi kalian atau di data yang ingin kalian buat. Selanjutnya saya akan membuat fasilitas pendidikan yang ada di kelurahan saya, yaitu Kelurahan Jember Kidul. Caranya yaitu sama, kita pilih katalog, lalu kita klik kanan di folder yang ingin kita simpan, lalu kita pilih new, lalu kita pilih simpan. Untuk namanya kita rubah menjadi family point, dan di sini kalian bisa pilih zona yang sama. Klik OK. Klik OK. Kita close. Nah,
Sama caranya, kalian bisa menggunakan start editing di sini atau kalian bisa memilih di sini editor, lalu pilih start editing. Pilih yang mana yang ingin kalian edit atau yang mana yang ingin kalian buat. Misal di sini udah pendidikan, lalu klik memilih. Dan langsung saja kalian sama caranya, tunjukkan free features, lalu klik mana yang ingin kalian buat, lalu pilih poin. Nah, kembali sama caranya, kalian tempatkan saja di mana titik pendidikan yang ada di kelurahan kalian. Misal di sini saya ambil contoh beberapa fasilitas pendidikan yang ada di rumah saya. Itu merupakan beberapa fasilitas pendidikan yang ada di koridor saya. Lalu kita ulangi cara yang sama, kita rubah terlebih dahulu atau kalian bisa men-save terlebih dahulu. Kita pilih start editing, lalu pilih yes. Dan di sini kita rubah warnanya, pilih simple, dan warnanya kita pilih warna, bisa warna pink. Nah, ini merupakan fasilitas pendidikan yang ada di koridor saya atau di kelurahan saya. Selanjutnya yaitu fasilitas kesehatan. Di kelurahan saya juga ada beberapa fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan juga rumah sakit. Jadi kita bisa langsung masukkan saja di sini. Sama, mengulangi cara yang sama yaitu di katalog. Ini, lalu new, lalu save file. Dan bisa klik dengan poin dan sama dengan zona yang sama. Plus dan kita start editing. Ini kita pilih kesehatan, poin, dan langsung cari di mana lokasi tersebut. Kalian bisa men-save-nya dengan editor, lalu start editing dan save edit dan this. Kesehatan, lingkaran dan pilih warna ini. Ini merupakan fasilitas-fasilitas yang ada di koridor saya atau dia yang ada di Surabaya berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga peribadatan. Baik, di step selanjutnya kita akan melakukan digitasi peta yang berupa polyline atau garis. Jadi kita akan mendigit aliran sungai dan juga jaringan jalan yang ada di kelurahan saya, yaitu di kelurahan Sumber Kidul. Nah, untuk polyline sendiri itu berupa garis, sedangkan yang lainnya polygon itu berupa area dan poin itu berupa titik. Jadi segala hal yang berupa panjang itu biasanya menggunakan polyline seperti jalan, aliran sungai, aliran dan lain sebagainya. Lalu langsung saja ke cara untuk mendigitasi polyline tersebut. Caranya masih tidak jauh berbeda dengan yang lain, hanya merubah bentuk dari file itu sendiri. Caranya sama, itu kita pilih katalog, lalu pilih di sini klik kanan, lalu
pilih new dan save file. Untuk namanya kita pilih yang pertama yaitu sungai. Lalu kita pilih ini yang membedakan dengan yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya menggunakan poin, kita sekarang menggunakan polyline atau garis. Untuk zonanya sama, kita menggunakan limit 1984 UTM zone 49S. Lalu kita klik OK dan selanjutnya kita klik OK kembali. Dan kita klik close. Di sini sudah muncul aliran polyline dari server kita, yaitu berupa aliran sungai. Dan kita harus merubahnya terlebih dahulu. Di sini kita cari yang sungai, di sini ada tulisan river. Jadi kita menggunakan ini, kita klik OK. Dan kita langsung mengeditnya. Bisa klik kanan dengan editor, edit features, lalu start editing, atau menggunakan editor. Kita pilih start editing saja. Continue, lalu pilih features. Lalu di sini kita pilih yang sungai, jangan yang poin. Kita pilih yang sungai, lalu pilih yang line. Oke. Nah, setelah itu kita langsung digit saja aliran sungai yang ada di kelurahan saya. Kita ambil dari yang paling ujung. Kita sedikit zoom lagi. Nah, ini merupakan tampilan dari aliran sungai yang sudah kita buat tadi. Di sini kita bisa agak sedikit besarkan. Nah, ini merupakan aliran sungai dari yang sudah kita buat tadi. Dulu selanjutnya kita akan mendigit jalur transportasi, yaitu yang pertama dari rel kereta api, karena di koridor saya ada rel kereta api yang membentang di sepanjang koridor saya dan melewati kelurahan saya, yaitu kelurahan Jogja. Caranya sama. Sebelumnya yang tadi kita harus save terlebih dahulu dengan cara sama, stop editing lalu save. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan save file untuk rel kereta api, sama kita menggunakan polyline. Kemudian spesialitas. Nah, ini ada sedikit kesalahan. Jadi kita di sini kita pilih saja. Jadi kita bikin baru kan. Untuk business type-nya kita rubah polyline dan description-nya kita rubah 9S. Oke, klik oke kembali. Yes. Untuk sini kita pilih terlebih dahulu rel yang mana. Oh, ini ada railroad, kita menggunakan ini. Nah, di mana rel kereta api? Nah, ini merupakan jalur dari rel kereta api. Jadi kita bisa langsung mengeditnya dengan cara klik edit features lalu start editing. Continue.
pilih rel kereta api di Quick Features, lalu pilih yang lain. Kita langsung digit mengikuti arah atau jalur dari rel kereta api yang ada pada peta kita atau pada kelurahan kita. Nah, ini merupakan jalur dari rel kereta api kita. Nah, kita klik edit editor, lalu start editing dan start editing. Ini sudah muncul jalur dari rel kereta api kita. Untuk batas kelurahan kita pilih warna lain saja. Kita pilih warna kuning. Lalu selanjutnya kita akan mendigit jaringan jalan yang ada di koridor kita. Caranya sama, yaitu dengan cara klik features, katalog, lalu pilih klik kanan, new, save file, pilih lalu kita pilih polyline dan yang kita rubah jalannya jadi 419. Nah, ini kita rubah menjadi highway. Kita klik OK. Lalu kita langsung bisa edit dengan cara sama, edit features, start editing, continue, klik features, jaringan jalan, pilih line. Nah, kita bisa langsung mengeditnya di sini. Kita ambil jalan dasar terlebih dahulu yang ada di sepanjang koridor kita atau yang ada di kelurahan saya. Bila kalian sudah selesai, kalian bisa langsung klik di sini di editor, lalu kalian pilih stop editing dan sama klik cleanse. Nah, ini merupakan tampilan peta yang sudah diberikan dengan jalur aliran sungai, utilitas transportasi berupa jaringan jalan, jaringan kereta api, dan beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di kelurahan saya. Nah, ini merupakan tampilan peta. Selanjutnya, step selanjutnya kita akan mendigitasi peta ini atau kawasan ini ke dalam bentuk poligon, baik itu berupa persil maupun berupa kawasan. Untuk berupa persilnya saya akan mendigit rumah-rumah yang ada di sekitar pemukiman saya, sedangkan untuk kawasannya saya akan pilih di beberapa wilayah di kelurahan saya, yaitu kawasan-kawasan lahan terbangun dan tak terbangun. Baik, di step selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk mendigitasi peta dalam bentuk poligon. Dalam bentuk poligon biasanya itu berupa kawasan ataupun persil rumah. Di step kali ini saya akan menjelaskan dua bagian tersebut, cara membuat save file dalam bentuk poligon berupa persil rumah dan juga kawasan terbangun. Langsung saja kita bisa membuatnya dengan cara hampir sama dengan yang kemarin, cara membuat save file point dan juga polygon. Kita saat ini akan menggunakan polygon. Jika yang sebelumnya menggunakan point dan juga polyline, saat ini kita hanya sedikit berubahnya ke dalam bentuk polygon.
Caranya sama, yaitu kita buka file mana yang ingin kita simpan, save file tersebut, kita buka new, klik kanan di file kita folder terlebih dahulu, lalu pilih new, lalu pilih save file, dan kita tulis di sini Nah, untuk fitur tag-nya, nah ini yang berbeda. Yang kemarin menggunakan point dan polyline, saat ini kita menggunakan polygon. Lalu untuk zonanya sama, menggunakan 1984 UTM zone 49S. Lalu OK. Lalu klik OK kembali. Lalu pilih close. Nah, lalu di sini langsung muncul save file yang tadi sudah kita buat. Kita bisa langsung mengeditnya. Caranya sama, bisa klik kanan di sini, lalu klik edit features, lalu start editing. Lalu pilih continue. Lalu kita buka sama, yaitu kita buka quick features, lalu kita pilih save file polygon tadi, lahan terbangun. Nah, kita bisa langsung memersilnya atau mendigitnya ke dalam bentuk polygon. Caranya kita klik di sini dan kita pilih polygon. Nah, ini merupakan tampilan dari peta yang sudah saya digit per persil rumah di kawasan rumah saya atau di sepanjang di RW rumah saya. Ini merupakan tampilan dari kawasan RW di rumah saya per persil atau per rumah. Lalu selanjutnya saya akan membuat contoh bagaimana cara memersil per kawasan atau perlahan yang terbangun di kelurahan saya, yaitu di Kelurahan Jember Kidul. Untuk sebelumnya ini karena ini pemukiman, maka saya akan berubah warnanya terlebih dahulu menjadi warna kuning dengan tanpa outline. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Kalian bisa men-save-nya terlebih dahulu sebelum melakukan editing kembali. Kalian klik save edit bisa atau stop editing. Kita klik save edit saja. Ini sudah tersimpan rumah atau digitasi rumah di kawasan saya. Selanjutnya saya akan mendigit per kawasan, yaitu dengan cara ini. Caranya sama, kita tetap menggunakan digit yang sama dengan save file yang sama, atau kalian bisa membuat baru caranya seperti yang sebelumnya, tidak masalah. Tapi saya akan menggunakan lahan terbangun yang sudah ada save file-nya. Lalu kita klik kanan di sini, edit features, dan start edit. Ini kenapa tidak hidup? Karena kita sudah menghidupkan di sini start editing. Terlihat bahwa ini sudah kursornya sudah menunjukkan tombol plus. Yang ini menunjukkan bahwa ini sudah siap untuk mengedit. Lalu caranya yaitu sama, kita menggunakan quick features, lalu pilih polygon. Lalu kita bisa ambil salah satu saja kawasan yang ada di rumah saya, di kelurahan saya. Seperti ini, kita ambil memanjang. Nah, ini menyesuaikan dengan letak dari biasanya itu melihat dari jalan, jadi kita sesuaikan dengan jalan. Nah, ini sudah jadi satu kawasan terbangun.
Lalu kita coba buat yang lain. Nah, ini merupakan hasil dari digitasi file berupa poligon, yaitu berupa kawasan terbangun dan juga persil rumah yang sudah terbangun. Nah, kalau yang ini merupakan persil dari rumah, sedangkan yang besar ini merupakan lahan atau kawasan dari sudah terbangun. Selain untuk lahan terbangun, juga poligon bisa digunakan dalam lahan tak terbangun, yaitu berupa RTH, lalu daerah-daerah yang ada di tepian sungai dan lain sebagainya. Berikut saya akan contohkan cara untuk membuat lahan tak terbangun menggunakan shapefile polygon. Tetapi kita harus men-save-nya terlebih dahulu yang ini, yaitu dengan cara editor, stop editing, lalu klik save, yes. Nah, setelah save, kalian bisa kembali ke sini di katalog, lalu klik kanan, lalu pilih new, file, dan kalian klik tak terbangun. Lalu kalian rubah menjadi polygon dan zonanya BGS 1984 UTM zone 49S. Lalu klik OK dan pilih OK kembali. Dan pilih close. Nah, sini kalian bisa rubah warnanya terlebih dahulu menjadi warna hijau. Oke. Nah, lalu kalian bisa langsung mendigit lahan-lahan yang memang tidak terbangun di kawasan kalian. Seperti contoh ini. Klik kanan di sini, lalu edit features dan start editing. Dan continue. Dan pilih di sini di create features yang ada di sini. Dan kalian pilih lahan tak terbangun. Pilih polygon. Nah, kalian bisa langsung mendigitnya ke peta kalian. Nah, ini merupakan suatu hasil dari shapefile polygon berupa lahan tak terbangun yang ada di Kelurahan Jember Kidul. Jadi ada beberapa wilayah di Jember Kidul yang memiliki lahan tak terbangun di beberapa lokasi di Kelurahan Jember Kidul. Setelah kalian melakukan digitasi lahan terbangun dan lahan terbangun, yang harus kalian lakukan selanjutnya itu kalian menyimpannya. Caranya yaitu dengan klik editor, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, klik stop editing. Nah, ini sudah di save ke dalam untuk save file yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah kalian melakukan digitasi petanya sudah siap dan kalian bisa langsung membuat layout peta. Nah, cara untuk membuat layout peta akan dijelaskan pada step selanjutnya. Nah, baik, di step selanjutnya kita akan membuat layout peta ini. Ini merupakan suatu layer peta yang sudah selesai di digit dan juga diberikan batas-batas administrasi dan juga jalan.
Untuk selanjutnya, kita pertama-tama yang harus kita lakukan dalam mendigit peta yaitu kita harus memunculkan grid peta terlebih dahulu. Caranya yaitu kita klik di sini di layer kita, di layer peta kita, lalu klik kanan, lalu pilih properties, dan kita pilih grids. Lalu kita pilih new grid dan pilih yang kedua measure grid. Klik next, 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 dan finish. Lalu klik OK. Nah, ini langsung muncul grid dari peta kita. Lalu kita sesuaikan ukuran dari layer kita sehingga grid ini bisa tercakup sepenuhnya dan tidak ada yang keluar. Bisa agak kecilkan atau kita bisa atur dengan menggunakan ruler. Nah, apabila sudah sesuai dan semua gridnya sudah masuk ke dalam peta, lalu yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu kita munculkan ikon draw di sini. Nah, di sini tidak muncul, jadi kita munculkan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan toolbox dari toolbox draw. Jadi yang harus kita lakukan pertama yaitu kita pilih rectangle di sini dan kita buat garis kotak atau kotak yang mengelilingi dari kertas kita sehingga menjadi garis tepi dari kertas kita. Caranya yaitu kita sesuaikan lagi ukuran dari gridnya kita. Nah, lalu kita bisa tentu saja membuat kotak dari garis yang sudah kita buat tadi. Setelah itu sudah pas, kita bisa lepas. Nah, ini agar layer kita tidak tertutup, kita harus membuat ini menjadi lebih transparan, yaitu klik kanan, lalu properties, lalu fill color-nya kita pun menjadi no color, outline-nya kita berwarna hitam, dan klik OK. Nah, di sini langsung terpampang dari garis tepi dari peta kita. Dan selanjutnya kita bisa langsung atur saja layout dari peta kita sesuai dengan SFI. Caranya yaitu kita zoom in terlebih dahulu ke tempat dari layer kita. Kita sesuaikan dengan gridnya agar tidak terpotong. Nah, lalu setelah sesuai, kita masukkan kotak pertama. Kita rubah fill color-nya menjadi no color dan outline-nya menjadi warna hitam. Klik OK. Lalu kita bisa masukkan yang pertama di atas yaitu kop dari peta kita. Biasanya itu berupa nama dan juga logo instansi. Karena di sini saya instansi dari Universitas Jember, maka saya akan menggunakan logo dari Universitas Jember. Kita klik picture di sini. Dan kita cari di mana. Nah, ini lalu disesuaikan. Kita bisa taruh di atas atau kalian taruh di samping. Nah, ini agar tidak ikut seperti ini, kita harus sedikit hilangkan terlebih dahulu ruler dari kita. Caranya menghilangkan yaitu kalian bisa klik di sini di rulernya, lalu kita hilangkan atau dimajukan seperti kita menggunakan dalam Word. Nah, baru kita bisa melepaskan.
Nah, setelah itu kalian bisa langsung membuat nama instansi kalian, yaitu dengan klik teks di sini, kalian pilih di sini, lalu klik 2 kali dan kalian ketikkan yaitu nama instansi kalian. Ini saya menggunakan Universitas Sumber Fakultas Teknik. Lalu dibuat rata tengah dan klik OK. Lalu kita bisa sesuaikan ukurannya, pilih ukuran 14 atau 16. Atau bisa pilih ukuran. Lalu diklik di sini bold. Nah, ini merupakan hasil dari yang tadi kita sudah membuat kop dari peta kita. Nah, dimana tadi ada sedikit kesalahan, harusnya dari lingkup terkecil dulu, yaitu dari prodi ke fakultas baru ke univ. Dan ini merupakan hasil jadinya. Lalu di kotak yang kedua yaitu judul dari peta kita. Kalian bisa menggunakan ruler terlebih dahulu untuk membuat garis tepi dari peta kita. Sesuaikan saja. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nah, setelah itu kalian bisa pilih ikon rectangle di sini dan buat kotak selanjutnya atau kotak yang kedua. Seperti ini. Lalu pilih no color dan optionnya warna hitam. Klik OK. Nah, setelah itu kalian bisa hilangkan lagi ininya dan pilih teks di sini. Klik teks, lalu klik 2 kali. Dan di sini kalian pilih judul dari peta kalian, yaitu contohnya peta bisa ditambahkan dengan nama kelurahan kalian. Bisa disingkat saja kecamatan. Pilih rata tengah, lalu klik OK. Nah, taruh di tengah dan sesuaikan ukurannya. Lalu pilih bold. Nah, ini karena masih ada terlalu banyak space, ini kita kurangi terlebih dahulu dan kita paskan di tengah. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa buat kotak yang kedua. Jangan lupa tetap beri space. Dan insert yang arah mata angin terlebih dahulu, yaitu north arrow. Nah, apabila udah seperti ini, selanjutnya kalian masukkan skala dari peta kalian, yaitu dengan cara kalian klik insert di sini,
dan pilih skill X. Yang lu bebas pilih yang mana, kalian pilih yang ini, misal klik OK. Nah, lalu kalian bisa masukkan skill bar atau skala batang. Kalian pilih saja yang mana, kalian klik ini. Oke. Dan selanjutnya, setelah semua itu sudah masuk semua, dan yang harus kalian masukkan yaitu legenda dari peta kalian. Caranya sama, kita buat terlebih dahulu garis tepi dari legenda kita. Untuk legenda kita buat sedikit lebih besar, karena legenda di peta ini akan lebih banyak. Setelah itu masukkan legenda dari peta ini. Caranya itu insert, lalu pilih legend. Nah, ini merupakan di bagian dari layer kalian yang ingin dimasukkan ke dalam legenda. Kalian pilih saja mana saja bagian dari layer di sini yang ingin kalian masukkan. Seperti mana yang tidak perlu kalian masukkan. Seperti ini. Ini klip kaliwates merupakan citra, jadi ini tidak usah dimasukkan. Dan yang ini juga tidak usah dimasukkan. Ini merupakan legenda dari peta kalian. Selanjutnya, setelah peta atau setelah legenda, kita bisa memasukkan eh, peta insert atau peta rupa tempat kalian, kelurahan kalian itu dilihat dari jarak jauh atau dari skala terkecil, terbesar. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masukkan layer selanjutnya atau layer kedua yang merupakan itu peta insert atau peta kecil di lokasi kalian. Caranya yaitu kalian klik insert di sini, lalu pilih uh, data frame. Nah, ini ada new data frame. New data frame sendiri akan tampil di bagian bawah dari layer kalian. Nah, ini seperti ini. Nah, kalian bisa langsung memasukkan shape file dari batas-batas provinsi se-Indonesia atau batas kabupaten se-Indonesia. Nah, kita paskan lebih dahulu ukurannya. Kita beri sedikit celah di sini. Nah, ini kita samakan lebih dahulu. Oke, setelah itu kalian bisa langsung memasukkan batas-batas dari administrasi Indonesia. Jadi di sini saya akan masukkan batas
Oke, setelah itu di kotak terakhir kita bisa memasukkan sumber dari peta kita. Nah, ini merupakan hasil dari layout peta kita yang sudah siap untuk di print atau dicetak. Nah, ini merupakan hasil akhir dari peta kita. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita menyimpan peta ini. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF ataupun JPG dari gambar kita atau peta kita. Caranya yaitu kalian pilih di sini export map, dan kalian pilih lokasinya terlebih dahulu. Bisa kita taruh di komputasi perencanaan, UAS, filenya kalian tulis peta. Nah, di sini di save as tag-nya kalian bisa rubah menjadi PDF atau JPG. Bisa kita ambil PDF. Solusinya kita rubah di 300 atau yang standarnya, lalu pilih save. Nah, itu tadi merupakan cara kita membuat peta dari nol, dari berupa kertas menjadi bentuk peta yang beragam dan berwarna-warni, mulai dari kita memasukkan tabel, digitasi peta, lalu masukkan layout, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, terus berkarya dan juga sukses dalam kerja kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.